Etika Pancasila, etika terhadap orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman semua tetap diberi kesehatan. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkan saya Kusnul Khotimah, NIM K2320047, kelas C Pendidikan Fisika 2020. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membahas etika kepada orang tua. Jadi teman-teman, video ini saya buat untuk yang pertama, memenuhi tugas ujian akhir semester Pancasila. Yang kedua, untuk memberikan pengetahuan kepada teman-teman dan mengajak untuk beretika baik kepada kedua orang tua. Sebelumnya, mari kita lihat video berikut ini. Begitu miris ketika kita mengetahui cuplikan video tersebut. Seorang anak berani membentak, bahkan berkata kasar kepada kedua orang tua. Padahal kita sebagai generasi muda harusnya mendukung etika berbuat baik kepada kedua orang tua. Orang tua harus dihormati, kita hargai, dan kita junjung tinggi. Padahal kita ketahui bersama, sopan dan santun bisa diajarkan kepada anak sejak dini, sehingga apabila mereka sudah tumbuh dewasa, mereka mampu berbuat baik dan meninggalkan mana perbuatan yang salah. Etika dapat terjadi dan dapat terwujud apabila diterapkan secara berulang-ulang dan perlahan-lahan. Maka dari itu, pada kesempatan ini, hal tersebut menjadi latar belakang saya dalam membahas video mengenai etika terhadap orang tua. Baiklah, langsung saja kita bahas mengenai etika terhadap orang tua. Apa sih etika itu? Etika adalah aturan perilaku, adat kebiasaan yang berada dalam masyarakat untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Lantas, apakah yang dimaksud etika terhadap orang tua? Sebelumnya, kita ketahui bersama bahwa ketika kita berjalan di depan orang tua, kita harus membungkukkan badan. Ketika kita berbicara terhadap kedua orang tua ataupun orang tua, kita tidak boleh berkata kasar atau membentaknya. Membungkuk di sini tidak perlu bersujud ya. Nah, lantas norma-norma dan etika tersebut sekarang mulai luntur. Apa saja penyebabnya? Yang pertama adalah dampak negatif dari televisi. Terkadang media sosial dan televisi mengajarkan keburukan seperti berkata-kata yang kasar ataupun berkata yang kotor. Yang kedua adalah karena faktor keluarga sendiri. Ketika orang tua tidak mengajarkan pendidikan etika yang baik, maka anak pun tidak akan mengerti mana yang benar dan mana yang salah. Selanjutnya, yang ketiga adalah karena faktor lingkungan. Apabila seorang anak dibesarkan di lingkungan yang salah atau lingkungan yang jelek, tentunya mereka tidak akan bisa beretika dengan benar ataupun dengan baik. Baiklah, langsung saja berikut akan saya sampaikan etika berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang pertama adalah patuh kepada orang tua. Orang tua di sini tidak hanya orang tua yang melahirkan kita, tetapi juga pengajar kita, guru, dosen, maupun orang-orang tua yang kita temui dalam masyarakat. Kita harus patuh kepada perintahnya selama perintahnya benar. Contohnya, ketika orang tua kita meminta tolong kita untuk mengambilkan sesuatu, kita harus mengambilkannya. Selanjutnya, yang kedua adalah tidak boleh berbohong, yang artinya kita harus jujur. Kita harus mengatakan kebenaran walaupun pahit rasanya. Contohnya saja, ketika orang tua kita menyuruh kita untuk membelikan sesuatu, jika ada kembalian, kita harus mengembalikannya. Selanjutnya, yang nomor 3 adalah
sopan santun kepada orang tua. Contohnya saja ketika kita berjalan dan kita bertemu dengan orang tua yang lebih tua dari kita hendaknya membungkuk dan mengatakan permisi Pak, Bu, seperti itu. Yang keempat adalah berbakti kepada orang tua dan memuliakannya. Kita sebagai generasi muda harus menunjukkan akhlak dan moral yang baik. Salah satu contohnya adalah dengan berbakti, yaitu kita mendoakannya, kita turuti perintahnya, dan kita tidak boleh berkata kasar kepada orang tua siapapun itu. Kita harus menghargai beliau yang lebih tua, kita harus menghormatinya, dan kita harus menyantuninya. Seperti itu. Nah, sudah jelas ya gimana cara kita beretika baik terhadap orang tua. Lantas, apa yang akan terjadi apabila kita tidak beretika baik terhadap orang tua? Ada beberapa akibatnya seperti berikut. Yang pertama adalah hidup akan banyak masalah. Yang kedua adalah sulit untuk mencapai kesuksesan. Yang ketiga adalah tidak akan mendapat kedamaian dalam hidup. Yang keempat adalah kita akan dikucilkan oleh orang. Kemudian yang kelima adalah orang-orang di sekitar kita juga akan sulit mempercayai kita. Berikut tadi dampak negatif atau sanksi yang akan kita terima apabila kita tidak beretika baik terhadap orang tua. Begitu pentingnya kita harus beretika baik terhadap orang tua. Baiklah, cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Kita generasi muda harus melestarikan etika baik terhadap orang tua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.